Video nih. Tahu Bapak Adit ulang tahun keberapa? Kemarin ulang tahun Bapak Adit. Video itu. Iya, itu yang foto mainnya aja yang nggak Gampang nanti diedit mah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bebas. 1, 2, 3. Nanti Bu, masnya nih Bu. Kenapa? Gantian. Enggak usah. Enggak, tenang Bu. 1, 2, 3. Ya siap. Gaya apa lagi nih? A, bukan? Enggak. Oladil. Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. nggak mau suruh datang, mami Cuek aja ya. Maminya istrinya di pasar. Mbak Esa. Ya, IG-nya udah terang Jakarta. Ini Juli. Suaminya. yang pingin Bercanda doang. Kamu di tengah. Masuk lagi. Itu siapa deh? Gila. prinsesnya yang Lihat sini dulu tuh dua. Adek, satu, dua, tiga. Tahan.
susah itu mah. Oke. Oh iya sayang. Dia duduk situ sama mandi. Bisa kalau gue lemah. Ya masa lu lepas gue, udah masih kan nih. Kan masih pegang. Kan masih mama-mamahan lah. Ini kelas 3 udah bisa dah. Bisa nih. Tuh. Nginep udah boleh deh, mama aja nginep boleh deh. Susu amat. Kita duduk mana ya? Ya, biar yang nengok. Hah? Oh juga ada ya. Duduk. Duduk aja dulu. Ya mau bawa nama kayak gitu. Dah. Kami mohon kepada ayah, bunda, dan para hadirin sekalian agar bisa menempati kursi yang telah disediakan. Tepat pada pukul 13.10, seluruh rangkaian acara akan segera dimulai. Wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Di atas langit ada cahaya, di dalam hati ada kalamullah yang mulia. Dan hari ini bukan sekedar pertemuan biasa, tapi ini adalah momentum saat bumi bersaksi bahwa ada generasi yang sedang menjaga kalam ilahi. Hadirin yang kami hormati, sejenak marilah kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, yang tak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang tak pernah pandang sayang, sehingga Allah berkenankan kita semua untuk bermuwajahah di hari ini dalam momen yang istimewa, Haflatul Quran SIT Auladi tahun 2026. Hadirin yang berbahagia, tiada cinta yang paling pantas diutarakan selain salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jantungnya Siti Khadijah, buah hatinya Siti Aminah, penyejuk di kala hangat dan penghangat di kala dingin. Syafaatnya selalu kita nantikan. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Ahmad Muzaki Dan saya Anis Nurmala yang akan memandu hadirin semua pada acara hari ini. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita gapai keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah
wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ridhonya dan acara kita dapat berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Pembina Yayasan SIT Auladi Bapak Insinyur Haji Rahmat Utama. Yang kami hormati Ketua Yayasan, yang kami hormati Ketua Operasional Harian Yayasan Pendidikan Auladi Ibu Hajah R.A. Riani Anom Paramita. Yang kami hormati Pengawas Yayasan Auladi Ibu Hajah Dr. Gigi Mira Kristi. Yang kami hormati Kepala Divisi Aset SIT Auladi Bapak Muhammad Ilham MBD. Yang kami hormati Kepala SMA SMP IT Auladi Bapak Hadi Supratman LC. Yang kami hormati Kepala SD IT Auladi Ibu Ristiola SPD GR MPD PhD. Yang kami hormati Kepala TK Auladi Ibu Endah Walyanti Utami. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. DRA Tina Silvana RMSI. Yang kami hormati Bapak Insinyur Radityo. Yang kami hormati Ibu Hajah Atrik Tawang Kirana. Serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru SIT Auladi, Ayah Bunda dan peserta Haflatul Quran anak-anakku yang kami cintai. Hadirin yang berbahagia, sungguh indah kalam ilahi yang menjadi penyejuk hati sekaligus penuntun langkah dalam kehidupan. Marilah kita sejenak menundukkan hati dan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 1-20 yang akan dibacakan oleh Ananda Arkan Sarfanas Halim. Kepadanya disilakan. أو زد عليه ورتل القرآن
أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jalan ke kota tua. Cakep, Jangan lupa membeli roti. cakep. Mari kita dengarkan sambutan kepala sekolah SMP kita yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Hadi Supratman LC. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Mau masuk surga? Mau duluan? Kalau mau duluan nggak apa-apa, karena syarat masuk surga yang pertama itu harus ya duluan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Insinyur Haji Rahmat Utama selaku pembina Yayasan Auladi, Ibu Hajah R.A. Linda Chandra Dewi selaku Ketua Yayasan Auladi, Ibu Hajah R.A. Riani Anom Paramita selaku Ketua Operasional Harian Yayasan Auladi, Ibu Hajah Dr. Gigi Mira Kristina selaku Pengawas Yayasan Auladi, Ibu Ana Mariana SEI selaku Manajer Keuangan SIT Auladi, Ibu Indrianingsih SPDI MAK CHA selaku Kepala Divisi Mutu SIT Auladi, Bapak Muhammad Ilham MPD selaku Kepala Divisi Aset SIT Auladi, Bapak Yusuf Ibrahim SPD MSI selaku Kepala SMA IT Auladi, Ibu Pristiola SPD
JR MPD PhD selaku Kepala SDIT Auladi, dan Ibu Endah Waluyanti Utami SPD selaku Kepala TKIT Auladi, Ayah Bunda wali murid SD dan SMP yang hari ini akan diwisuda Al-Quran atau Haflatul Quran, serta anak-anakku yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan menjadi saksi para hamilul Quran, orang-orang yang menghidupkan Al-Quran. Salat bering salam selalu kita haturkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan sebuah hukuman dari beliau. Hari ini anak-anak dari tingkat SD dan SMP akan dilaksanakan Haflatul Quran. Kurang lebih ada 43 anak, 35 anak dari SD dan 8 anak dari SMP. Dengan kategori Juz 30 20 anak, Juz 29 9 anak, Juz 28 2 anak, Juz 27 1 anak, Juz 26 1 anak, Juz 1 anak, Juz 2, 3, dan 4 1 anak. Tepuk tangan buat saya. Iya. Baik ayah dan bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami termasuk mengawal hafalan anak-anak dari mulai anak-anak mungkin tidak bisa membaca sampai alhamdulillah bisa menghafal. Dan ini perjuangannya sangat luar biasa ayah dan bunda. Perjuangan anak-anak untuk menjadi ahli Quran, perjuangan anak-anak untuk menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa sekali. Kami menyaksikan sendiri baik di SMP ataupun di SD, anak-anak yang lain pulang tidak pulang, bahkan ada yang lain Sabtu libur mereka masuk libur hanya untuk menyempatkan diri menyetorkan hafalannya. Ada sebuah tradisi di kita nih, terutama orang Indonesia, kalau orang meninggal biasanya, mohon maaf ayah dan bunda, kalau orang meninggal biasanya imamnya pasti akan bertanya, atashhaduna ala hadzal mayyit min ahli khair, itu ya bunda. Biasanya bertanya kalau kita nyolatin mayit, apakah kalian saksikan bahwasanya mayit ini termasuk ahli khair? Biasanya kita jawab bagaimana bun? Ayah, khair gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, ingin kita atau maukah kita nanti saat kita meninggal, saat imam yang menyolatkan jenazah kita itu menanyakan kepada makmumnya, apakah mayit di depan anda termasuk ahli khair? Jamaah pasti jawab khair. Apakah khair itu formalitas saja atau benaran? Agar kita menjadi orang yang khair, orang yang baik, Rasulullah SAW salah satunya memberikan tips atau memberikan kuncinya. Apa kata Rasulullah SAW? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Maaf, Dokter Ade, sedikit materinya saya goyang dikit ya. Nanti antum pakai hadis yang lain aja. Alhamdulillah penceramah kita Dr. Ade Nur Hayat LCMM sudah datang. Beliau kawan kami dulu waktu kuliah, cuman beda nasib saya. Beliau sudah doktor, saya masih belum. Mudah-mudahan menyusul ini. Bapak Ibu, Rasulullah SAW memberikan sedikit kunci atau memberikan sedikit arahan. Kalau nanti kita ingin disebut orang yang ahlu khair, orang yang baik, kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan, yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Pilihannya cuma dua, belajar dan mengajar. Kalau belum siap untuk mengajar, ya belajar. Alhamdulillah anak-anak kita sangat luar biasa sekali belajar. Saya punya halaqah Al-Quran, saya punya halaqah tahsin Al-Quran. Mohon maaf bunda, saya mengajar anak-anak TK bunda. Kalau orang Jawa bilang taman kaplak-kaplak, usianya 60 tahun, 67, ada yang 70. Itu
Hari ini kita ajarkan, besok udah lupa. Tapi sangat luar biasa sekali. Kami punya halakoh jumlahnya 14. Itu setiap hari masuk 13, 12, 14. Jarang ada yang tidak masuk. Karena mereka merasa man ta'allamal Qur'an khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kalau memang kita belum sanggup mengajarkan Al-Quran, maka kita memposisikan sebagai ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Quran. Nah, anak-anakku sekalian, insya Allah nanti kalian setelah proses man ta'allama belajar, nanti kalian akan melanjutkan proses mengajarkan, ya. Terutama yang SMP yang sudah dewasa, nanti mudah-mudahan apa yang kalian dapat dari Ustaz Faki, apa yang kalian dapat dari Ustazah Ilma, apa yang kalian dapat dari Ustazah Suryana, apa yang kalian dapat dari Ustazah Tias dan lain-lain, nanti kalian ajarkan di masyarakat. Baik, itu saja yang bisa kami laporkan. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi aset terbaik buat kita. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi celengan terbaik buat kita. Mudah-mudahan anak-anak ini menjadi investasi terbaik buat kita. Yang insya Allah nanti anak-anak ini akan menggandeng kita, akan mengarahkan kita menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Oh, sebelum pantun. Gambang Kromong dari Bekasi. Ngomong-ngomong, sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu lantunan hafalan Quran Tasmi juz 30 surat Al-Infitor dan juz 29 surat Al-Qiyamah. Di balik lantunan ayat yang akan kita dengarkan bersama, terdapat proses perjuangan yang panjang, keteguhan hati, serta konsistensi yang tinggi dari para siswa. Tidak lupa ada dedikasi dan keikhlasan dari para asatid dan asatidah yang membimbing, serta dukungan moral dan doa yang tiada henti dari ayah bunda sekalian. Oleh karena itu, marilah kita simak dan saksikan bersama penampilan tasmik yang akan dibawakan oleh seluruh peserta Haflatul Quran SIT Auladi. Kepada seluruh peserta kami silakan. Oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Adi Nur Hayat LCMM, sekaligus pembacaan doa. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Adi Nur Hayat LCMM, disilakan. Tes cek 1 juz 2 juz, kedengaran suaranya? Berapa juz katanya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala man la nabiyya ba'da Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الآخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Laporan dulu ke Ustaz Hadi, hadis tadi saya beda hadisnya Ustaz. Sudah main serobot aja. Itulah resikonya kalau penceramah disuruh sambutan, jatahnya Ustaz diambil sebagian. Sebelumnya mohon menyapa para pimpinan kita semuanya dari Dewan Pembina Yayasan dan Pengurus Yayasan, Bapak Insinyur Haji Rahmat Utama, Ibu Haja R.A. Linda Chandra Dewi sebagai Ketua Yayasan, Masya Allah, paling banyak pahalanya insya Allah. Ibu Haja R.A. Riani Anom Paramita, Ibu Haja Dr. Gigi Mira Kristina, Ibu Ana Mariana SEI, Bapak Muhammad Ilham MPD, Kepala Divisi Aset SIT Auladi, Ibu Indria Ningsi SPDI MAK CHA, dan seluruh kepala unit pimpinan di SIT di Auladi mulai TK sampai SMA IT, beserta Bapak Ibu Guru, Ustadz Ustadzah, Ayah Bunda, dan anak-anak, terkhusus putra putri yang pada hari ini di wisuda Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kali ini mungkin saya merasakan, walaupun tidak ikut di wisuda, saya merasakan kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu karena hadir di sini orang-orang terbaik yang Allah hadirkan di muka bumi. Kebahagiaan itu karena mereka mendapatkan SK-nya itu bukan lagi dari kepala sekolah, bukan lagi dari ketua yayasan, tapi SK-nya adalah dari manusia paling mulia, dari Rasulullah SAW. Baik yang mengajarkannya ataupun yang belajarnya mendapatkan SK dari Rasulullah SAW. Dan statusnya mereka ini, ustadz-ustadzah yang ngajar Quran, statusnya sebagai PNS. Insya Allah, PNS beneran, PNS, pegawai Nabi SAW. Karena yang angkat SK-nya, yang melengkap SK-nya Nabi. Mana SK-nya? Tadi hadis yang Ustaz Hadi bacakan. Saya murojaah saja. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Itu tambahannya Ustaz Hadi ya. Hadis riwayat Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan yang mengatakan ini adalah orang terbaik, manusia terbaik. Kalau yang mengatakan mungkin orang biasa, bisa jadi baiknya ini relatif. Baiknya menurut direktur belum tentu baik menurut staf. Atau ini sudah bagus menurut staf, belum tentu baik menurut pimpinan. Itu ada relativisme. Tetapi kalau yang mengatakan adalah manusia terbaik, maka sudah mutlak itu adalah bahwa dua golongan ini adalah manusia terbaik yang Allah hadirkan di muka bumi. Siapa itu? Yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dari hadis ini saya mendapatkan inspirasi untuk menyusun metode pembelajaran Al-Quran, namanya 7T, sehingga belajar Al-Quran itu begitu sempurna. 7T ini adalah, anak-anak, adik-adik, tolong dihafalin 7T. Saya doakan yang hafal 7T ini nanti penghasilannya 7 triliun. Insya Allah nggak kata apa MBG, insya Allah penghasilannya.
7 triliun insya Allah per jam ya. Masya Allah. Nggak diamini sekalian karena mustahil itu. Yang pertama adalah tahsin. Tahsin ini memperbaiki bacaan. Yang kedua adalah setelah dia diajarkan sama guru, harus ada gurunya, maka belajar untuk punya kebiasaan membaca, yaitu tilawah. Kalau setiap hari diajarin baca, diajarin cara aja baca, tapi nggak punya kemampuan untuk punya tadarus tilawah setiap hari, nggak akan lancar. Jadi yang kedua adalah apa? Tilawah. Setelah tilawahnya bagus, maka yang ketiga adalah tahfidz, menghafal. Setelah menghafal, yang ketiga sudah hafal, maka dia ingin paham. Maka ada yang ketiga adalah tafhim, ingin paham. Kalau paham, hama sifatnya kognitif, memindahkan data dari tulisan, dari kertas, dari mushaf ke otak. Itu masih sifatnya kognitif. Maka yang lebih mendalam dari itu, setelah itu tidak sampai di situ, karena banyak orang hafal paham Quran, tapi perilakunya tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Maka yang berikutnya adalah yang kelima adalah tadabbur. Nah, tadabbur ini adalah kalau tadi tafhim itu paham adalah ranahnya otak, akal. Kalau tadabbur ini ranahnya hati. Makanya Allah mengaitkan tadabbur itu adalah afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfalha. Afala yatadabbarunal Qur'an, di dalam ayat lain walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Maka Allah mengaitkan tadabbur itu dengan hati, karena sejatinya Al-Qur'an itu bukan di akal, bukan di otak, tapi di hati. Dalam surat Al-Ankabut, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Al-Qur'an itu ada di dalam hati. Maka semakin bersih hati seseorang, semakin mudah dia menyerap Al-Qur'an. Ini tadabbur. Tadabbur itu artinya menghayati, merenungkan, dan situlah tujuannya Al-Quran diturunkan. Oh, saya sudah mengamalkan ayat ini. Saya belum mengamalkan ayat ini. Saya kadang-kadang amalkan ayat ini. Harusnya punya list dalam hidup kita. Mana ayat-ayat ini kalau kita mau mengukur kepatuhan kita terhadap Al-Quran, harusnya punya list. Ayat mana saja yang sudah saya amalkan. Ayat mana saja yang belum bisa saya amalkan, itulah salah satu contoh kalau kita mau tadabbur. Oh, ini sudah saya amalkan, ini belum, ini kadang-kadang seterusnya. Ditadabburi, dihayati. Karena dari situlah akan ada dorongan nanti yang namanya yang keenam adalah tatbik. Tatbik itu diimplementasikan. Karena sebenarnya tujuan Al-Quran adalah bukan sebatas untuk dihafal, dibaca, tetapi dia akan menjadi panduan dalam kehidupan, yaitu diamalkan, diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupannya. Tidak cukup sampai di situ tatbik, maka ada yang ketujuh, yang terakhir adalah tabligh, yaitu menyampaikan kepada orang lain lagi. Maka 7 tahapan ini inspirasinya dari hadis tadi Nabi. Yang manusia terbaik adalah sebaik-baik kalian, kata Nabi, yang belajar dan mengajarkan. Ada di posisi yang paling ujung, di awal dan di akhir, maka ini adalah manusia terbaik, kata Nabi. Seluruhnya tahapan itu diberikan apresiasi oleh Nabi dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, patutlah Bapak Ibu semuanya, ketika Allah izinkan anak putra putri Bapak Ibu untuk kenal dengan Al-Quran, maka itu adalah sebaik-baik rizki yang Allah titipkan kepada kita semuanya. Makanya di dalam doa kita, doa khatmil Quran kan, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, berilah kami rizki untuk bisa membacanya siang dan malam. Pertanyaannya, kenapa orang yang mampu baca Al-Quran baik siang hari atau malam hari disebut sebagai rezeki? Karena rezeki itu sesuatu yang membahagiakan. Bisa beli tanah 2 hektar, rezeki. Bisa beli rumah baru, rezeki. Bisa beli mobil baru, rezeki. Membahagiakan sifatnya. Artinya bahwa semakin banyak interaksi seseorang dengan Al-Quran, maka dia akan semakin penuh dengan kebahagiaan dalam hidupnya. Itu rumusnya. Maka karena dia adalah rezeki, sesuatu yang membuat seorang itu bahagia. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu, adik-adik, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Paling tidak dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang terdapat di dalam dokumen langit ini. Karena dokumen ini sudah teruji 14 abad. Tidak diragukan lagi kesahihannya, tidak diragukan lagi validitasnya. Dan fakta sejarah membuktikan peradaban yang dekat dengan Al-Quran dia akan menjadi peradaban yang tinggi dan akan mengungguli. Dan begitu juga ketika dia jauh dari Al-Quran, maka peradabannya akan hancur dan akan rusak. Dengan dokumen yang sama, dulu pernah terjadi dalam peradaban umat Islam, mereka menguasai dunia, menguasai teknologi, menguasai keilmuan. Lahirlah para ulama-ulama yang bukan hanya sekedar menghafal Quran, dia tidak di dalam dadanya ada Al-Quran, tapi dia adalah seorang ilmuwan, punya keahlian strategi perang. Dia menguasai teknologi, dan kemudian inilah sebenarnya yang harus kemudian dikembalikan lagi ke masa kejayaan itu. Karena dokumennya sama. Apa dokumen langit yang saat ini kita pegang yaitu Al-Quran sama dengan yang dipegang oleh orang-orang yang dipegang 14 abad yang lalu. Kenapa mereka dulu bisa menjadi manusia agung sampai kemudian Nabi mengatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik masa adalah orang-orang yang ada di masaku, yaitu para sahabat. Sama Al-Qurannya, tidak ada yang beda. Kenapa mereka bisa anggur, mereka bisa jaya? Karena mereka bagaimanakah interaksi dengan Al-Quran begitu sangat sempurna. Paling tidak mungkin dalam kesempatan ini, kalaupun bukan sesuatu yang baru yang akan saya sampaikan, tapi menjadi pengingat supaya bisa kembali bahwa ada tujuan diturunkan Al-Quran. Lebih daripada sebuah ucapan, lebih daripada sebuah file yang dipindahkan dari tulisan kepada otak, tapi harus punya kemampuan untuk mengkonversi dalam kehidupan nyatanya. Dan inilah mungkin yang akan saya mungkin sedikit mengingatkan saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep pertama dulu saya akan mengingatkan tentang ini adalah mindset. Tadi ayat yang dibaca oleh putra-putri itu surat Al-Infitar. Betul ya, Dek? Surat Al-Infitar. Saya mau tanya nih, siapa yang bisa membaca surat Al-Infitar ayat 13? Dapat hadiah umroh dari ayah bundanya. Ayo Dek, siapa yang bisa bacakan surat Al-Infitar ayat 13? Ayo. Ada? Dikasih clue deh. Inna awalnya. Lanjutin kita lagi clue-nya. Tambahin lah. Innal abrara lafi na'im. Lagi innal abrara lafi na'im. Surat apa tadi? Al-Infitar ayat 13. Ada yang sama enggak ayat ini? Nah, yang bisa jawab berangkat umroh lagi sama ustadznya. Apa? Innal abrara lafi na'im. Iya betul, di dalam surat Al-Infitar. Ada nggak di dalam surat lain? Ada, dalam surat Al-Mutaffifin ayat 22. Bunyinya sama. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik, abror itu jamak dari albar, orang-orang yang baik. Lafi na'im, sungguh dalam kenikmatan. Konteksnya ayat ini berkaitan dengan kenikmatan di surga. Tapi ini adalah sebuah konsep sejatinya harus menjadi panduan, apalagi kita selaku orang tua, ayah dan bunda, dan kita selaku para pengajar Al-Quran, menjadi sebuah doktrin yang harus dipegang dalam kehidupan kita. Bagaimanakah caranya kemudian jadikan panduan dalam pendidikan anak. Ayat ini memberikan gambaran bahwa tugas pertama kita selaku orang tua ataupun memang selaku pendidik, selaku pengajar Al-Quran apalagi, maka dia harus membuat manusia yang punya tujuan hidupnya, tujuan utamanya adalah menjadi orang baik. Karena ini adalah konsep Al-Quran. Kata Allah, istilahnya kalau dalam bahasa lain, bahwa ketika kamu ingin jadi orang sukses, baik di dunia dan di akhirat, maka jadi orang yang baik.
Jadi tujuan cita-cita pertama, cita-cita manusia, cita-cita kita terbesar kita adalah jadi orang baik. Orang baik ini yang dimaksud adalah orang baik sesuai keinginan Allah. Maka ini harus menjadi tujuan pertama, cita-cita terbesar dalam hidup kita adalah menjadi orang baik. Karena nantinya kalau dasarnya doktrinnya ini sudah tertanam, apapun nanti jabatan, apapun profesi yang dia jalaninya, dia akan menjalani dengan baik. Ketika dia jadi pejabat, dia akan menjadi pejabat yang baik. Ketika jadi pengusaha, menjadi pengusaha yang baik. Ketika menjadi profesional, maka akan menjadi profesional yang baik. Karena semua dasar cita-citanya dibangun di atas bahwa saya harus menjadi orang yang baik di dalam apa semua yang saya jalani ini. Seluruh profesinya itu dia akan dijadikan sarana dalam kebaikan. Ini yang pertama. Maka oleh sebab itu Al-Quran yang kita baca setiap harinya itu memberikan konsep kepada kita semuanya bahwa kita punya 3 visi. Kita semuanya punya 3 visi. Yang pertama adalah visi al-ibadah, visi ubudiyah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Ad-Dariyat ayat 56. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini kalau dalam bahasa linguistik, dalam bahasa nahwu itu ada illah di sini. Illah itu artinya lil hasr dan lil takhsis. Jadi tidaklah ada tujuan lain manusia diciptakan kecuali untuk ibadah. Nah, pertanyaannya, ibadah itu apa? Kan gitu. Apakah ibadah itu sholat? Kalau seandainya ibadah itu hanya sholat paling dikalkulasikan sehari semalam mungkin 1 jam. 23 jamnya mau jadi apa? Kalau mengacu kepada ayat ini, maka sisanya dari 23 jam itu harus punya nilai ibadah. Karena tidak ada tujuan lain Allah ciptakan manusia. Sekalipun dengan jalan-jalannya, sekalipun dengan kerjanya, sekalipun dengan tidurnya, itu harus punya nilai ibadah. Kalau ibadah itu hanya sekedar sholat, tadi 1 jam, ngaji taruhlah umpamanya banter-banternya sehari itu 2 jam, maka sisanya ada 21 jam untuk apa? Maka harus punya nilai ibadah juga. Bagaimana caranya ketika semuanya ini akan menjadi nilai ibadah? Maka mindsetnya yang harus dirubah adalah apapun aktivitas yang kita jalani sebagai penghambaan kita kepada Allah. Harus itu. Karena tidak ada tujuan lain Allah ciptakan kita dengan seluruh aktivitasnya itu adalah kecuali adalah untuk ibadah. Ini yang pertama. Kalau sudah mindsetnya seperti ini, karena niatnya ibadah, sesuai dengan tadi yang di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 22, Al-Infitar ayat 13, maka sekali lagi karena niatnya ibadah, menjalaninya pun akan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi kalau sebagian ulama mengatakan gini, aktivitas yang punya nilai ibadah itu gimana? Adalah aktivitas yang pantas diawali dengan baca bismillah. Mau nyolong, bismillahirrahmanirrahim. Pantas apa enggak? Enggak pantas, berarti bukan ibadah. Mau nonton yang tidak baik, bismillahirrahmanirrahim. Pantas apa tidak? Tidak. Maka itu bukan ibadah. Artinya bahwa apapun yang dijalani, sekalipun mencari nafkah, sekalipun tidur pun, itu akan punya nilai ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita punya visi sebagai khalifah. Visi sebagai khalifah. Bisa tadi waktunya sampai jam berapa ya? Udah habis. Ini baru separuh nih gimana? Yang kedua sedikit lagi. Visi sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Ini bukan terminologi dalam sebagai sistem pemerintahan, tidak. Khalifah itu adalah terminologi Al-Quran yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah, kata Allah. Jadi khalifah itu artinya apa? Khalifah itu adalah penggantinya Allah di muka bumi untuk mengelola jagat raya ini. Itu khalifah. Khalifah adalah pemimpin yang punya kemampuan untuk mengelola sumber daya, mengelola manusia, dan mengelola apapun yang ada di muka bumi.
Karena ini sebenarnya adalah umat Islam yang harus jadi pertama menjadi sasaran dari ayat ini. Bahwa seluruh muka bumi ini sebenarnya dititipkan kepada kaum muslimin untuk dikelola dengan baik, dan itulah maknanya khalifah. Jadi maksudnya adalah dia punya kemampuan untuk menjadi leader dalam setiap sub bidang apapun yang dijalaninya. Itu khalifah mananya. Kalau kita jujur saat ini, yang jadi khalifah di muka bumi saat ini siapa? Sekarang kalau kita jangan jauh-jauh, ini mikrofon, yang menciptakan mikrofon ini siapa? Non-muslim. Layar yang kita lihat non-muslim. Semuanya yang kita butuhkan, bahkan termasuk pakaian yang kita gunakan, ternyata juga yang produksinya adalah non-muslim. Ekonominya, politiknya, sosialnya, budayanya, teknologinya, yang menguasai semuanya adalah bukan orang yang punya panduan hidupnya, yaitu Al-Quran. Padahal dulu para ulama, ada yang namanya Al-Khwarizmi, dia bisa menciptakan angka 0. Dan saat itu tidak mungkin terjadi bilangan sampai miliaran sampai triliunan kecuali ada angka 0. Itu adalah karya maha besar dari seorang ulama yang tangannya dibasuh dengan air wudhu. Kenapa saat ini kemudian tidak ada lagi orang-orang yang kemudian, makanya sebenarnya terkadang kita ini muncul sekulerisme dalam pemikiran, seolah-olah dibedakan ini adalah ilmu-ilmu agama, ini adalah ilmu-ilmu dunia. Padahal tidak. Seharusnya seluruh apapun yang dijalaninya, baik teknologinya, baik politiknya, baik budayanya, pendidikannya, harusnya dijadikan sebagai sarana bahwa saya sedang menjalankan perintah Allah, yaitu seorang khalifah. Ini yang kedua, dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita punya misi sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Maksudnya apa? Rahmatan lil alamin ini dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusku untuk kecuali menjadi rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang. Kasih sayang ini kalau saya terjemahkan sebagai kontribusi. Apa yang bisa kontribusikan untuk jagat raya ini? Dan inilah yang harus menjadi pertanyaan besar kita semuanya nanti kita. Ketika di padang mahsyar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira amal apa yang akan kita presentasikan di hadapan Allah sebagai amal unggulan kita ketika kita menghadap Allah pada yaumil hisab? Apakah saat ini dengan status kita, dengan jabatan kita ini sudah apa yang dilakukan, dengan posisi, dengan profesi masing-masing, kira-kira profesi itu menjadi sarana enggak nanti saya akan berbangga dengan profesi itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah harus menjadi cita-cita terbesar seorang muslim. Yang harus menjadi pertanyaan adalah apa nanti Allah akan mengenal apa, sebagai apa saya nanti pada yaumul qiyamah atau yaumul hisab. Dan itulah sebagaimana kemudian bahwa semuanya aktivitas itu baik, mungkin kalau orang mengatakan ini adalah ilmu-ilmu duniawi, tapi kalau diniatkan dengan baik, insya Allah akan menjadikan nanti sarana dia untuk berkontribusi untuk bangsa, negara, dan umat Islam secara, dan umat manusia secara keseluruhan. Itulah maknanya rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan sekali lagi dengan apa yang kita miliki saat ini, dengan yang kemudian anak-anak putra-putri yang kita titipkan, yang dititipkan oleh Allah kepada kita, didiklah mereka menjadi manusia yang di dalam hatinya ada surga, dan di dalam genggamannya ada jabatan, ada politik, ada kekuasaan yang dia bisa kendalikan. Semakin dekat, semakin kuat dengan agamanya, semakin punya kemampuan untuk mengendalikan dunianya. Itulah ajaran Islam yang Allah inginkan melalui dokumen langit itu, Al-Quran ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mempelajari, mengamalkan Islam ini dengan utuh. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan nama para peserta satu persatu. Kepada siswa yang namanya dipanggil, kami silakan untuk menuju ke atas panggung dengan tertib. Jadi jangan capek. Ini mah sama aja apinya sendiri. Muhammad Hirzi Ammar Sukri, kelas 9, putra dari Ayah Sukri dan Ibu Dinia Safitri, telah menyelesaikan juz 29. Dari awal sampai akhir.
Putra dari Ayah Dwi Priyono dan Ibu Leli Zakia Gunsar telah menyelesaikan juz 28. Enggak. Kan SD itu SMP 29, tapi yang udah 29 di SD kita SMP 28. Aga Farzana Faiza kelas 9 putra dari Ayah Afandi Faiza dan Ibu Siti Aminah telah menyelesaikan juz 29. Udah ada beda. Anu kan udah beda. Tadi kan yang jelek itu yang putrinya. Enggak, masih ada di sampingnya. Ini HP-nya simpennya memori tapi besar. Esi Abdul Azim kelas 9 putra dari Ayah Ade Suharyanto dan Ibu Liana telah menyelesaikan juz 29. Zihni Aurora Iskandar putri dari Iskandar Septriana dan Ibu Novi Imayani telah menyelesaikan juz 29. Kan aku bikin di YouTube itu YouTube-nya apa? ada pingpong. Hania Salama kelas 9 putri dari Ayah Mundi Sarif dan Ibu Karlina Yulianti telah menyelesaikan juz 28. Memang YouTube. Memang masuk YouTube. Tapi di nama apa? Nggak tahu di mana. Ah, nama. Oh iya, nanti aku cari. Ini udah aktif banget kan. Habis nggak info-info mana tahu. Info tuh kira dia tuh like. Banyak. Iya. Pingpong udah 350 lebih. Kajar info-info. Salsabila Putri Andrini kelas 9 putri dari Ayah Alfiandri Ahmad Sutudi dan Ibu Firda Yeni telah menyelesaikan juz 29. Cuman kalau pas lebaran lupa kok dia. Askila Natasha Musandria kelas 9 putri dari Ayah Muhammad Sadat dan Ibu Indriani telah menyelesaikan juz 29. Kepada Ustazah Ristiola dan Ustazah Irma untuk bisa maju ke depan. Anakmu saya kelas berapa? Kelas 2, SMA ya? Berarti kelas 12. kelas 11. Ini online juga. Ya,
Selanjutnya, Ananda Rizka Ataya Hoirunisa, siswi kelas 5, putri dari Ayah Mukhlis dan Ibu Sri Nurhayati, telah menyelesaikan juz 29. Orang lain. Rizkia Rahmani, siswi kelas 5, putri dari Ayah Mudri dan Ibu Alfia, telah menyelesaikan juz 27. HP yang punya dipinjam tuker pakai HP yang punya pengen ini ada biasa. Almira Kanza Az-Zahra, siswi kelas 6, putri dari Ayah Lila Fitra Juniawan dan Ibu Anisatul Roshida, telah menyelesaikan juz 29. Muhammad Ammar Al-Farizi, siswa kelas 5, putra dari Ayah Edwin Sabta Busandra dan Ibu Dini Permatasari, telah menyelesaikan juz 29. Arkan Sarfaras Halim, siswa kelas 3, putra dari Ayah Mahmud Faisal Halim dan Ibu Reni Erlina, telah menyelesaikan juz 29. Sekarang ke judulnya masih gitu terahnya. Guru tuh kalau nggak ada iya benar, nggak ada panggilan nanti nggak kuat. Muhammad Riyandana Hakim, siswa kelas 2, putra dari Ayah Imam Nur Hakim dan Ibu Firda Putri Kartika, telah menyelesaikan juz 28. Dokumen orang Dari awal. ya paling dipotong-potong yang Keren loh Bapak. diam gitu udah ngelepas diri. Enti Umi Virendra Hamizan, siswa kelas 4, putra dari Ayah Enti Dwi Sandi Hermawan dengan Ibu Esti Ayuning Tias, telah menyelesaikan juz 29. Kalau nggak ada pada Muhammad Hazmi Hulaimi, siswa kelas 4, putra dari Ayah Suryana dan Ibu Irma Siti Nurjana, telah menyelesaikan juz 29. Muhammad Fatih Karim, siswa kelas 5, putra dari Ayah Irfan Setiawan dan Ibu Rizky Medianti,
telah menyelesaikan juz 29. Adriana Madeleine, siswi kelas 5, putri dari ayah Andri Mursyid dan ibu Selvia, telah menyelesaikan juz 2, 3, dan 4. Ngajarinnya gimana? Keren. Pasang di situ bisa. Kalau gelap, ini buat charger. Ya kalau tukang uji ini kalau bisa. Bawa kemana-mana ya. Keren om. Ini nggak usah dibantu juga langsung. Aisyah Humaira Zahra, kelas 5, putri dari ayah Nur Fakih dan ibu Etika Kurniawati, telah menyelesaikan juz 1. Zakira Aisyah Kamila, siswi kelas 4, putri dari ayah Yusrizal dan ibu Nilda Ervayeni, telah menyelesaikan juz 29. Sampai 3 juz ya tadi ya. Iya. Luar biasa. Hanifah Zahidah Devana, siswi kelas 5, putri dari ayah Devi Apriyadi dan ibu Ana Mariana, telah menyelesaikan juz 29. Anak-anak yang mana? Oh iya, anak-anak. Muhammad Arif Hidayat, siswa kelas 4, putra dari ayah Suhaili dan ibu Suhaya, telah menyelesaikan juz 30. Udah ya? Belum. Oh itu ada. Lafif Akbar Pane, siswa kelas 4, putra dari ayah Pataunan Doli Pane dan ibu Febriani Harahap, telah menyelesaikan juz 30. Hasan Faris Suhair, siswa kelas 4, putra dari ayah Muhammad Fadrin As-Sidiki dan ibu Anisatul Rohmah, telah menyelesaikan juz 30. Arsad Rizkan Ansari, siswa kelas 4, putra dari
Andra Fauzan Kasabi, siswa kelas 5, putra dari Uci Yasir Anwar dan Ibu Mela Handayani, telah menyelesaikan juz 30. Muhammad Gibran Al-Farizi, siswa kelas 3, putra dari ayah Rio Marta dan ibu Berlianti Anggun Rahmaning Tias, telah menyelesaikan juz 30. Muhammad Arkan Ghazali, siswa kelas 5, putra dari ayah Riza Akbar dan ibu Safitri Purnama Sari, telah menyelesaikan juz 30. Sana suruh siapa yang mengambil bapaknya mesti atau siapa sekolah untuk yang di sana. Tapi di sini juga ada. Jadi mah semua dapat. Ya tapi kalau mau ngambil bagiannya tinggal potong aja ya. Raden Mas Abraham Virgilio Arasya, siswa kelas 5, putra dari ayah Tengku Firman dan ibu Raden Ageng Neni Chandra Citrarana, telah menyelesaikan juz 30. Yang sekolah sama nada ya. Radhika Khairul Saleh, siswa kelas 4, putra dari ayah Aswan Saleh dan ibu Nur Hazizah, telah menyelesaikan juz 30. Abrarus Zahidin Abqari Mulu, siswa kelas 6, putra dari almarhum Hoirul Muluk dan ibu Anissa Din Nurhayati, telah menyelesaikan juz 30. Zaidan Razka Mizer, siswa kelas 2, putra dari ayah Mirza Yulizar dan ibu Nazria Sabela, telah menyelesaikan juz 30.
Siswa kelas 2, putra dari ayah Noviri bin Mansa dan ibu Maya Sofa, telah menyelesaikan juz 30. Nizam Al-Fatih, siswa kelas 5, putra dari ayah Badilah Nahari dan ibu Diana Dewi Cahya, telah menyelesaikan juz 30. Ahza Dharma Putra, siswa kelas 4, putra dari ayah Raga Erian Citra dan ibu Nur Hikmah, telah menyelesaikan juz 30. Dari buka dari awal. Istatia, siswi kelas 5, putri dari ayah Raden Mas Dimas Adista Priambodo dan ibu Siti Zakiyah Irwan, telah menyelesaikan juz 30. Agnesia Cinta Paradiba Mulako, siswi kelas 5, siswa kelas 4, putra dari ayah Muhammad Iqbal dan ibu Rani Dian Rohanawati, telah menyelesaikan juz 30. Dari ayah Agus Sidik Mulato dan ibu Anita Kusnul Khotimah, telah menyelesaikan juz 30. Kami ucapkan selamat. Baik, hadirin yang berbahagia, rangkaian acara berikutnya adalah pemberian penghargaan kepada peserta haflah berprestasi. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, ketekunan, dan capaian terbaik yang telah ditunjukkan oleh para siswa selama proses menghafal Al-Quran.
turun dari panggung. Peserta Haflatul Quran berprestasi tahun 2026. Peserta tergigih diraih oleh Ananda Abraruz Zahidin Akbari Muluk. Ananda disilahkan untuk turun ke depan panggung. Berikutnya, peserta termuda diraih oleh Ananda Zaidan Raska Midan. Berikutnya, peserta terbaik 4 dengan nilai 9,98 diraih oleh Anji Bumi Binendra Hamizan. Berikutnya, peserta terbaik 3 dengan jumlah nilai 9,99 diraih oleh Labib Akbar Bane. Ahmad Pane ya, kalau tahu. Peserta terbaik kedua dengan nilai 10 diraih oleh Ananda Arkan Sarbaras Halil. Peserta terbaik pertama dengan nilai 10 dengan jumlah juz 3 juz diraih oleh Ananda Mev Andriana Madeleine.
kepada orang tua Ananda yang berprestasi untuk dapat maju ke depan mendampingi putra-putrinya. Yang terhormat kepada Ayah Rahmat Utama, Bunda Linda, Bu Mita, Bu Mira, dan kepada Bu Indri untuk bisa memberikan.
persilakan kepada orang tua Ananda yang berprestasi untuk maju ke depan. Kepada Ayah Rahmat dan Bunda Linda diminta untuk memberikan penghargaan kepada peserta terbaik Haflatul Quran 2026 SMP IK Auladi. Kepada para peserta terbaik SMP IK Auladi tahun 2026, silakan kembali naik ke atas panggung. Kami ucapkan selamat kepada para peserta berprestasi. Semoga apresiasi ini menjadi pemantik semangat untuk terus meningkatkan hafalan dan prestasinya di masa depan. Doa Khatmul Quran.
Berikutnya sesi foto. Silakan orang tua boleh mengabadikan foto putra putrinya yang ada di atas panggung. Itu anak ayam ya? Untuk pemotretan pertama yaitu baris yang paling depan. Silakan ayah bunda. Kakak solih-solihah, silakan piagamnya dipegang dan medalinya diperlihatkan.